Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal tentang turunan trigonometri. Nah, ada beberapa macam turunan trigonometri ini, ada 6, dan sebaiknya ini kita hafal supaya kita lebih mudah mengerjakannya. Lalu bentuk-bentuk turunan trigonometri ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu dalam bentuk perkalian, kedua dalam bentuk pembagian, dan ketiga dalam bentuk x tambah atau kurang hx. Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang perkalian, yaitu fx sama dengan 5 sin x kali cos x. Ini kita misalkan dulu u dan v nya. U 5 sin x dan v nya cos x. Jadi u sama dengan 5 sin x, sehingga U aksennya sama dengan 5, turunan sin x kan sama dengan cos, jadi 5 cos x. Lalu kita misalkan V nya lagi, V nya tadi cos x, sehingga V aksen sama dengan turunan dari cos x min sin x. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus ini. Tinggal masukkan angkanya aja. U aksennya tadi 5 cos x. Nah, cos x dikali V nya tadi cos x, ditambah V aksennya tadi kan min sin x, dikali U nya tadi 5 sin x, 5 sin x. Lalu kita kalikan 5 cos x dikali cos x, itu hasilnya sama dengan 5 cos kuadrat x. Min sin x dikali 5 sin x, itu kan hasilnya sama dengan min 5 sin kuadrat x. Positif dikali negatif, jadi min 5 sin kuadrat x. Nah, langkah selanjutnya kita keluarkan 5 nya. Lalu kita buka kurung. Di cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Kita buka kurung ini gunanya supaya kita bisa menyederhanakan, supaya dia bentuk identitas trigonometri. Nah, jadi hasilnya itu 5 cos kuadrat x kurang sin kuadrat x, ini sama dengan cos 2x, dan ini merupakan identitas trigonometri. Jadi hasilnya itu 5 cos 2x. Inilah hasil akhirnya. Lalu kita lanjut ke soal yang pembagian. Soalnya yaitu fx sama dengan sin x tambah cos x per sin x. Kita misalkan kayak tadi pakai u dan v. U-nya itu si pembilang, yaitu sin x tambah cos x, dan v-nya itu si penyebutnya sin x. Lalu tinggal kita masukin ke rumus. Dan kita tinggal masukin angkanya. U aksennya tadi
Oh iya, ini belum kita cari U aksennya ya. Jadi ini U aksennya sama dengan cos X dikurang sin X. Dan P aksennya itu sama dengan cos X. Nah, jadi U aksennya itu cos X kurang sin X dikali V. V itu sin X kurang U nya itu tadi sin X tambah cos X, sin X tambah cos X dikali V aksen. V aksennya cos X per V kuadrat, berarti V nya tadi kan sin X, jadi sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Lalu ini kita kalikan cos X kali sin X min sin X kali sin X. Jadi cos X dikali sin X itu kan hasilnya cos X kali sin X tuh. Lalu min sin X kali sin X itu kan hasilnya min sin kuadrat X. Nah, lalu ini kita kalikan lagi sin X kali cos X dan kali cos X. Jadi sin X dikali cos X itu sin X kali cos X. Positif cos X kali positif cos X itu kan hasilnya positif cos kuadrat X. Karena sini ada negatif, jadi negatif kali positif kan negatif. Jadi negatif cos kuadrat X. Per sin kuadrat X. Lalu adakah yang bisa kita coret? Ada ya, ini cos X dengan min sin cos X kali tadi ya, kita coret. Jadi yang tersisa min sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X per sin kuadrat X. Setelah itu kita keluarkan negatifnya, lalu kita buka kurung sama kayak tadi. Jadi dalam kurung sin kuadrat X, berarti ini kalau dibuka kurung berarti kan jadi tambah cos kuadrat X. Kenapa dia jadi tambah? Karena kan coba kita kalikan ke dalam, min kali sin kuadrat X min sin kuadrat X, min kali positif cos kuadrat X min cos kuadrat X, kan dia positif, per sin kuadrat X. Jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini sama dengan 1, karena ini merupakan identitas trigonometri. Jadi min 1 per
sin kuadrat X. Jadi min 1 per sin kuadrat X ini sama dengan min cosec kuadrat X. Dan inilah hasil akhirnya. Lalu yang ketiga, kalau yang ketiga ini, bentuk yang ketiga ini kita tidak menggunakan rumus, langsung aja kita turunkan. Jadi soalnya itu X sama dengan 4 sin X tambah 2 cos X. Jadi F aksen X sama dengan 4 turunan dari sin kan cos, jadi 4 cos X. Turunan dari cos kan min sin, jadi kan di sini positif kali min, jadi min 2 sin X. Dan inilah hasilnya. Dan inilah bagaimana cara menyelesaikan soal-soal turunan trigonometri. Intinya kita harus menghafal turunan ini supaya kita lebih mudah mengerjakannya, dan kita juga harus menghafal beberapa identitas trigonometri. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal mengenai integral trigonometri. Di integral trigonometri ini mempunyai beberapa rumus, dan ini akan kita gunakan nantinya. Langsung aja kita menuju ke contoh soal yang pertama, yaitu integral 2 cos 5x dx. Berarti contoh soalnya ini mirip dengan rumus yang ini. Jadi kita akan menggunakan rumus yang ini. Berarti itu hasilnya sama dengan 2 per 5 integral cos kan sin 5x tambah c. Nah, inilah hasilnya. Kemudian langsung aja kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu integral sin dalam kurung 2x tambah 3. Berarti contoh soalnya mirip dengan yang seperti ini. Kita akan menggunakan rumus yang ini menggunakan min. Berarti min 1 per 2 integral sin cos 2x ditambah 3 tambah c. Dan inilah hasilnya. Kemudian kita lanjutkan menyelesaikan soal integral trigonometri yang mempunyai pangkat dan pangkatnya itu genap, dan nantinya kita akan menggunakan rumus yang seperti ini. Langsung aja kita ke contoh soal yang pertama, integral sin pangkat 2 2x. Berarti sama dengan integral ini berarti sin pangkat 2 2x, kita menggunakan yang ini. Jadi 1 per 2 dikurang 1 per 2 cos 4x. Karena di sini 2x, berarti di sininya 4x dx. Berarti langsung aja integral 1 per 2 itu kan 1 per 2x dikurang integral 1 per 2 cos 4x itu kan 1 per 2 kali 1 per 4 integral cos sin 4x tambah c. Jadi sama dengan 1 per 2x dikurang 1 per 2 kali 1 per 4 itu 1 per 8 sin 4x ditambah c. Dan inilah hasilnya. Lalu yang kedua soalnya itu integral cos pangkat 6 2x dx, dan ini mirip dengan rumus yang ini. Kita gunakan rumus yang ini nantinya. Sengaja kita isi. Kalau ini pangkatnya kita uraikan dulu kayak gini.
integral dalam kurung cos pangkat 2 2x tutup kurung pangkat 2 lagi dikali cos pangkat 2x. Nah, ini kan artinya sama aja. Nih, kalau perkalian itu kan pangkatnya ditambah, berarti kan 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6. Jadi pas lah kan. Dx berarti sama dengan integral. Nah, ini kita gunakan yang rumus tadi. Nah, ini 1/2 ditambah 1/2 cos 4x pangkat 2 dikali ini sama juga 1/2 ditambah 1/2 cos 4x dx. Lalu ini kan ada pangkat 2, berarti ini kita kalikan 2 kali, berarti ini bisa kita gunakan rumus yang A pangkat 2 tambah atau kurang 2 kali AB tambah atau kurang B pangkat 2. Berarti ini 1/2 pangkat 2 itu kan 1/4 ditambah 2 dikali 1/2 kali 1/2 cos 4x ditambah 1/4 cos kuadrat 4x. Lalu dikali, ini tetap aja kita turunkan yang ini, cukup aja supaya cepat. Lalu ini adakah yang bisa kita coret? Ada ya, ini 2 kali setengah ini kan habisnya, berarti habis coret. Berarti yang tersisa hanya integral 1/4 ditambah 1/2 cos 4x ditambah 1/4. Nah, cos kuadrat 4x ini kita uraikan yang kayak gini di dalam kurung 1/2 ditambah 1/2 cos 8x. Ini tetap kita turunkan. Oke, sama dengan, nah ini kita kalikan ke dalam, nanti ini kita masih turunkan yang ini, turunkan ke bawah, integral 1/4 ditambah 1/2 cos 4x tambah 1/4 kali 1/2 1/8 ditambah 1/4 kali 1/2 cos 8x 1/8 cos 8x kali 1/2
ditambah 1/2 cos 4x dx. Nah, ini bisa kita jumlahkan 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/2. Itu hasilnya 7/8. Jadi integral 7/8 ditambah, ini kita turunkan, 1/2 cos 4x ditambah 1/8 cos 8x ditambah 1/2 cos 4x dx. Dan ini tinggal kita integralkan. Integral 7/8 itu kan sama dengan 7/8x. Integral 1/2 cos 4x itu sama dengan 1/2 dikali 1/4 cos 4x tambah 1/8 dikali 1/8 cos sorry ada yang salah. Integral cos kan sin, kita ubah sin jadi sin 8x ditambah 1/2 dikali 1/4 sin 4x tambah c. Berarti ini kita sederhanakan 7/8 x 1/2 dikali 1/4 1/8 sin 4x ditambah 1/8 kali 1/8 1/4 sin 8x ditambah 1/2 kali 1/4 1/8 sin 4x tambah. Lalu kita lanjutkan ke soal yang pangkatnya ganjil. Di sini kita akan menggunakan rumus yang kayak gini nantinya ya. Langsung aja ke contoh soal. Pertama, integral cos pangkat 3 2x dx. Ini sama kayak tadi, kita uraikan dulu pangkatnya itu, kita pecahkan. Jadi integral cos pangkat 2x kali cos 2x. Nah, ini kan sama dengan pangkat 3 nih, 2 ditambah 1 3 dx sama dengan integral cos pangkat 2x ini sama dengan 1 kurang sin pangkat 2x, dan ini merupakan identitas trigonometri kali cos 2x dx. Lalu setelah itu kita kalikan 1 kali cos 2x, itu hasilnya cos 2x, min sin kuadrat 2x dikali cos 2x, itu hasilnya min cos 2x kali sin kuadrat 2x dx sama dengan, nah integral cos 2x ini 1/2 integral cosin 2x kurang cos 2x kali sin kuadrat 2x ini kan mirip dengan ini, jadi kita gunakan rumus ini. Jadi
A nya kan 2, jadi 1/2 kali pangkatnya 2 ditambah 1, 3, 1/3 sin pangkat 3 2x tambah C. Jadi hasil akhirnya 1/2 sin 2x kurang 1/2 kali 1/3 1/6 sin pangkat 3 2x ditambah C, dan inilah hasil akhir. Lalu soal yang kedua, integral sin pangkat 5 4x dx. Ini sampai tadi kita uraikan dulu, makanya itu integral sin pangkat 2 4x dikurung pangkatkan 2 lagi kali sin 4x. Nah, ini kan sudah sama ya, makanya jadi 5. 2 kali 2 4, sini ada 1, jadi 4 tambah 1 5 dx sama dengan integral sin kuadrat 4x ini sama dengan 1 kurang cos kuadrat 4x, dan ini merupakan identitas trigonometri juga. Pangkat 2 kali sin 4x dx, jadi sama dengan ini kita kalikan 2 kali sama kayak tadi, berarti integral 1 kurang 2 sin 2 cos, maksudnya 2 cos pangkat 2 4x ditambah cos pangkat 4x kali sin 4x dx. Lalu ini kita kalikan ke dalam, ini sama dengan integral 1 kali sin 4x itu sama sin 4x. Min 2 cos kuadrat 2x dikali sin 4x itu hasilnya min 2 sin 4x kali cos kuadrat 4x cos pangkat 4x dikali sin 4x itu hasilnya positif sin 4x kali cos pangkat 4x dx. Nah, jadi integral sin 4x ini kan sama dengan min 1/4 cos 4x kurang 2 sin 4x kali cos kuadrat 4x ini kan mirip dengan yang ini ya. Jadi kita gunakan yang seperti ini, berarti pakai min ya, min a nya kan 4, jadi 1/4 dikali 1
per 3 cos pangkat 3 4x. Ditambah ini sama juga kita gunakan yang seperti ini, jadi min 1/4 dikali pangkatnya angka 4 ditambah 1, 5. 1/5 cos pangkat 5 4x ditambah c sama dengan, ini ada yang bisa kita coret, ada ya, min 2 dikali min 1/4, itu hasilnya positif 1/2. Jadi hasil akhirnya itu min 1/4 cos 4x, tadi kan positif 1/2, itu dikalikan dengan 1/3 cos pangkat 3 4x, jadi 1/6 cos pangkat 3 4x kurang 1/4 kali 1/5 1/20 cos pangkat 5 4x ditambah c. Dan oke, sekarang kita lanjutkan ke perkalian integral trigonometri. Di sini kita akan menggunakan rumus-rumus ini nantinya. Saja kita ke contoh soal yang pertama, itu integral 2 cos 4x dikali cos 2x. Dan soal ini mirip dengan rumus yang ini, mirip dengan ini ya. Jadi kita akan menggunakan rumus yang ini. Berarti sama dengan integral cos A ditambah B, cos 4 ditambah 2, cos 6x, nah cos A dikurang B, cos 4 dikurang 2, 2, berarti cos 2x dx. Dan ini langsung kita integralkan. Integral cos 6x itu sama dengan 1/6 sin 6x ditambah 1/2 sin 2x tambah c. Inilah dia hasil akhirnya. Lalu soal yang kedua, integral min 2 sin 5x dikali sin 2x. Ini mirip dengan rumus yang ini. Dengan rumus yang ini. Jadi kita gunakan rumus yang ini nanti ya. Cos A ditambah B kurang cos A kurang B. Jadi integral cos A nya 5, B nya 2, berarti 5 tambah 2, 7. Cos 7x dikurang 5 kurang 2, 3. Cos 3x. Langsung aja kita integralkan. Integral cos 7x itu sama dengan 1/7 sin 7x kurang 1/3 sin 3x ditambah c. Inilah di hasil akhirnya. Oke, inilah dia soal-soal tentang integral trigonometri. Intinya kita harus menghafal rumus-rumusnya agar kita mudah mengerjakannya. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.